Anatomi nggak dibaca ya. Ya, yang keras. Apa? Apa yang kamu tahu? Mulut terakhir apa bahasanya? Jangan bilang mulut terakhir. Mahasiswa kedokteran jangan bilang mulut terakhir ya. Orang awam. Oh, mukanya masih ngantuk semua. Ayo kamu tadi. Apa tuh mulut terakhir? Halo. Apa itu mulut terakhir? Ada berapa sel di mulut terakhir? Kenapa itu sangat penting? Kenapa paling sering? Apa penyakitnya? Sakit itu apa penyakitnya? Pembunuh nomor satu wanita. Apa? Kenapa? Why? Penyebabnya? Dia takut ya aku, dia takut. Karena di sel itu mengandung 3 jenis sel. Ya, tadi aku keliling melihat ada lab histopatologi, ya, histologi. Ya, sudah kan kalian? Ada yang tahu 3 jenis selnya apa? Kalian masih ngantuk semua? Yang cowok mana cowok? Apa jenis selnya di cervix? Ya. 20 tahun sebagai objek ya. Paling khas itu salah satunya pasien masuk di ruangan periksa ginekologi. Sebelum buka celana kita sudah bisa tahu itu kemungkinan pasien ini kanker serviks ya. Dari baunya pun sudah berciuman. Ya. Apalagi begitu buka spekulo langsung kan kelihatan. Nanti kamu kalau sudah puas ya. Ayo belajar yang semangat. Kalau vaginal swab itu biasanya kita lakukan untuk mengambil sampel lendir saja ya, untuk mendeteksi kalau ada bakteri, ada jamur, ya, ada trichomonas. Ada yang tahu trichomonas? Ini semester berapa ini? Sudah belajar juga kan Pak Kasit? Halo? Tahu singkatannya PMS? Penyakit menular seksual. Bukan premenstrual syndrome, bukan ya? Ya, STD. Ya. Sexual transmitted disease ya. Kemudian juga ini tadi keganasan ya. Paling sering adalah CA cervix ya. Kemudian juga kita mengetahui jika pasien datang dengan pendarahan abnormal, ya, jadi dokter jangan malas untuk melakukan pemeriksaan fisik, ya, dengan cara apa? Inspekulo. Ya, kita melakukan namanya pemeriksaan ginekologi, ya, bukan hanya sekedar USG tidak kelihatan. Juga menilai kelainan organ panggul, ya. Apa aja bisa terjadi kolaps, tumor, ya, lecet luka. Juga ini menilai nyeri abdomen atau panggul, PID, pelvic inflammatory disease, endometriosis, ya, scar pasca operasi atau kelengketan. Juga menilai kelainan tractus urinarius, ya, tractus gluteus diffus. Bisa terjadi fistel, ya, perianal, vaginal, fistel vagina rectum, ya, dari vaginanya bisa keluar feses. Bisa juga dari urin keluar melalui vagina ya. Juga sebelum melakukan metode kontrasepsi, salah satunya adalah memasang IUD ya, intrauterine device. Tetap paling pertama adalah anamnesis. Jangan lupa anamnesis, usia, status ya, nona, nyonya, nonya. Paham yang suka ya? Nona, nyonya, dan nonya ya. Yang ketiga ini susah ya. Ingat kita sebagai dokter harus profesional, tidak boleh menjudge, tidak boleh komentar apapun ya. Pemeriksaan fisik umum kita lihat dari kepala sampai
rambut sampai ujung kaki ya. Biasakan ini melihat ya. Pasien datang melangkahnya dilihat, dicium ya, baunya apa. Kalau saya septic itu jelas baunya sudah khas ya. Terus mulai melakukan pemeriksaan obstetri dan ginekologi. Tetap malu anamnesis dulu. Jangan pasien datang, ya Bu silakan naik buka celana. Ya. Perkenalkan dirimu, saya dokter A. Ya. Akan melakukan pemeriksaan kepada ibu. Anamnesis dulu. Ya. Namanya, statusnya, ya. Anak berapa, belum punya anak, kan? Sudah menikah atau belum? Tanya ya, kapan mensnya. Terus baru lakukan inspeksi, salah satunya dengan kita kalau urgent nanti inspek dulu ya, palpasi itu kalau di pembukaan perut ya, perkusi, ketuk ya, tahu kan? Auskultasi, menggunakan apa auskultasi? Ya, lebih dalamnya lagi, jangan lupa identitas ya. Salah satu di akreditasi rumah sakit paling penting adalah identitas. Jangan sampai kamu salah pasien. Di lebam pasien ternyata statusnya nyonya, ternyata kamu salah identitas, ternyata nona. Kamu lakukan pemeriksaan fisik di spekulo, robek ke selaput vagina. Yang cowok kamu disuruh kawin nanti. Ya. Hati-hati ya, identitas pasien nomor satu. Kemudian apa? Keluhan utamanya. Jadi selalu fokus pada keluhan utama dulu ya. Untuk menegakkan diagnosis kita harus fokus keluhan utamanya dulu. Nyeri kan, bleeding, darah ya. Kemudian riwayat mens. Kapan mulai mensnya? Dan artinya kapan? Berapa lama? 2 hari, 3 hari, 7 hari, 10 hari ya. Frekuensinya 1 bulan 1 kali atau 1 bulan 2 kali, 3 kali atau 3 bulan sekali ya. Sifatnya banyak, sedikit, flek-flek netes-netes atau disertai dengan nyeri. Jika pasien datang mengeluh nyeri mens yang sangat hebat, tiap kali mens sakit, mulai dari mens mulai sampai mens selesai, sakit terus perutnya, kita harus sudah curiga ke arah endometriosis ya. Jadi dari anamnesis kamu lihat sudah bisa menegakkan salah satu memasang diagnosis apa kira-kira ya. Jadi jangan malas ngomong ya. Kemudian riwayat obstetrik. G itu gravida kalau hamil ya. Gravida berapa, para berapa, abortus berapa, dan riwayat persalinan yang dahulu. Riwayat penyakit dahulu, jangan lupa payudara, tiroid, ya, pernah melakukan operasi, ginekologi, terus pernah infeksi, siapa tahu dia berulang infeksi, ya, kita juga curiga, nanti coba ovarial abses atau infeksi keputihan yang sering legorre, kita harus siap-siap hati-hati dengan CA septic tadi ya. Riwayat infertil, saya tinggal 5 tahun menikah tidak punya anak, ya, itu juga ditanya ya. Kapan pasangan suami istri dikatakan infertil? Ada yang tahu? Salah satu mau bicara yang keras. Ayo mahasiswa jangan takut ngomong. Silakan. Ya 1 tahun. Tapi dengan syarat harus rutin melakukan hubungan. Setahun menikah tapi ketemunya 6 bulan sekali. Nah, kita hitung ya. Jadi ada pertanyaan, dok, rutin itu berapa sering? Latihan hari ya, seminggu paling kan 2 kali. Terus pemakaian obat-obatan, misalnya pasien dengan diabetes itu juga mempengaruhi mens ya, bisa PCO maupun tiroid. Terus obat-obatan antidepresan ya. Sekarang lagi musim, anak-anak muda sekarang sering mengalami depresi. Kebanyakan sosmed, lihat temannya posting-posting, aku kok nggak bisa seperti itu, akhirnya depresi. Di kamar kos-kosan, di apartemen, nggak pernah ngasih nama kanari tanpa depresi. Ya,
Obat-obatan antidepresan juga menekan siklus mens ya, mengganggu siklus mens. Riwayat seks ya. Hati-hati bertanya ini ya. Karena ini masalah sangat sensitif, jadi harus kita kita harus menanyakan ya. Bicaranya pelan-pelan, jangan cengang-cengir ya. Tahu cengang-cengir kok? Nah itu ya kamu tadi. Nah seperti itu caranya. Jadi kalau bertanya hal sensitif kita harus cool, jangan sambil cengang-cengir. Kalau misalnya lagi banyak juga tuntutan ya, masalah pelecehan seksual dan lain-lain. Jadi kalau cowok-cowok hati-hati kalau mau buka celana pasien ditemani oleh teman yang lawan jenis ya. Jangan sendiri, jangan berdua tapi sama-sama cowok. Ajak teman yang cewek ya. Nggak boleh. Nanti datang Pak Lurah disuruh kawin gitu ya. Oh iya benar, pemakaian kontrasepsi tadi ya. Kemudian jelaskan ke pasien bahwa kita akan melakukan pemeriksaan dalam ya. Kalau pasien menolak jangan dipaksa ya. Atau minta, kalau bilang saya mau minta sama yang sejenis, ajak temannya ya, atau temannya yang periksa, jangan dipaksa ya. Nanti kamu dibawain parah ya. Apalagi kalau kamu di mana, Suwandi kan, hati-hati ya. Harus bicara yang jelas, sopan. Dan kemudian pasien disuruh kencing dulu ya. Yang pertama, periksa perutnya dulu ya. Posisi supinasi, rileks ya. Dilihat inspeksi apakah ada, inspeksi itu melihat, dari lihat kulitnya dulu ya. Apakah ada tonjolan, ada yang tertarik atau perutnya condong ke kiri, condong ke kanan ya. Terus baru dipegang pelan-pelan. Palpasi biasakan minta dulu ke pasien jika dia mengeluh nyeri, mana bu yang paling nyeri, lokasinya di mana, biar dia pinpoint dulu. Begitu kalian pegang dari yang tidak nyeri dulu, baru bergeser ke yang paling nyeri tadi ya. Sama dengan perkusi, usahakan mengetuk di lawannya yang lokasi yang nyeri tadi ya. Ini misalnya, ini kan menekannya di daerah mana ini? Umbilikus. Mungkin nyerinya ada di daerah sini. Ini daerah apa di sini? Ayo yang kencang suaranya. Bulan puasa pun tetap harus semangat loh. Daerah apa ini? Sebelah kanan ini ada apa aja di sini? Ya, hati-hati ya. Daerah inguinal sebelah kanan ini juga di sini bisa ada kista ya, bisa ada appendix ya. Sering beberapa kali juga saya dapat panggilan ya. Pasien dicurigai usus itu dioperasi sama dokter bedah, ternyata di situ ada kista ya. Kita ikut masuk. Kemudian kita memeriksa organ genital eksternal ya. Kemudian juga internal kita menggunakan inspekulo. Menggunakan alatnya apa? Spekulu atau cocok bebek ya. Spekulu, yang bilang cocok bebek nanti pasien dengan apa itu bebek? Spekulu. Kemudian kita bisa melakukan yang paling sering nanti kalian harus bisa ya, melakukan pemeriksaan pap smear ya. Juga jika memang curiga untuk PMS, kita melakukan untuk pemeriksaan vaginal swab untuk panel-panel STD ya, di manual rektovaginal. Ini untuk kasus tertentu ya, tidak rutin ya, karena tidak nyaman ya. Jadi jari satu masuk ke vagina, satunya ke rektum. Oke, kembali anatomis ya.
bawah, ya kan? Ini vagina untuk organ reproduksi. Yang ini uretra untuk urin. Yang bilang pipis. Ya. Tuh, ibu-ibu jual makanan di bawah itu, ya, bilang pipis. Kalau kalian harus bilangnya urin. Kandung kemih apa? Nama boketnya? Begel. Jadi bahasa medis itu kan ada Latin, ada Inggris, ya. Kalau laki-laki cuma apa? Ada dua kan? Ya, karena belum sempurna. Oke. Ini bagian dalam ya. Kenapa anatomi harus tahu? Karena kalian nanti waktu melakukan pemeriksaan visual hanya sampai di mana? Sampai di sini kan? Ya, sampai di cervix kan? Setelah ini kan tertutup kan? Ini hanya bisa melakukan kalian dengan melakukan vaginal touching, VT, ya. Maka kamu harus tahu ini kira-kira ukurannya seberapa. Ini bagi yang belum punya anak, ukurannya sebesar telur ayam, ya. Kalau sudah pernah hamil, sebesar telur bebek. Tahu telur ayam telur bebek itu bedanya? Tahu nggak? Taunya telur puyuh. Pernah ke dapur kan nih semua? Ya, kamu bisa membayangkan. Kamu akan melakukan pemeriksaan dalam bagian sini untuk melihat ini adnexa. Adnexa itu ada apa aja? Ada ovarium dan ini apa namanya? Yang paling ujung ini apa ini? Yang lain? Ini aku cuma dengar suaranya itu aja. Ayo tes anatominya nih. Jadi dimarahin sama dokter ya. Di pojok kanan. Oke. Anatomi lagi. Ya. Sama ya kayak tadi ya. Ini rektum, ini vagina, ini uretra. Uretra ada beda ya. Ini vagina, ini posterior, ini anterior ya. Ini kita bilang kafum. Apa? Kafum? 12 ya. Ini apa ini? Betul, ada berapa bagian? Ini apa? Oke. Kalau ini, ayo, yang menyempit, ismus, ya. Kalau badannya dibilang, fokus. Kalau ini, oke, lulus. Nanti soal itu tekan-tekan ini Joko ya. Kalau nggak dengar ya salah. Belum bikin soal. Oke. Pasien ya dikotomi yang kita adalah vulva perineum ya. Warnanya apakah ada perubahan warna atau ada tumor ya. Palpasi ya. Biasanya itu paling sering kalau di daerah labia vulva itu di bagian bawah paling sering apa yang ditemukan? Bartholin. Tahu Bartholin? Kalau di mulut itu namanya kelenjar ludah, kalau di vagina itu namanya ada banyak kelenjar. Salah satunya yang paling terkenal adalah Bartholin. Tahu kemarin koinsisi Bartholinitis ya. Ini nyeri ya, biasanya menjol ya, bengkak, terus ada nyeri, ada kolon, apa? Dolor,
Oke, jika ada lupus langsung lakukan biopsi ya, kultur ya. Kemudian baru lakukan pasang spekulum. Kita akan melihat vagina. Nanti kita di sini belajar ya memasang spekulum ya. Ini ada tekniknya ya, cara memasukkannya. Ya. Ini posisinya. Ya. Pasien ditotomi. Ya. Ini bagi wanita ini suatu hal yang sangat-sangat tidak nyaman. Ya. Inspeksi vagina, loh ada apa ini? Ini apa ini? Ini normal nggak? Sesuatu kan? Tiba-tiba nongol aja. Nah, ini polip. Bisa juga miom kebutnya yang keluar. Ini spekulum. Ya. Ini ada kunci-kunciannya. Ada kuncian di sini, ada kuncian di sini. Ya. Kita di dokternya juga harus bisa setengah mekanik ya. Jadi pelajarin ini ya. Gimana cara kuncinya, yang cewek-cewek ya, jangan malas untuk belajar kunci-kuncian, jangan jari kalian kecepit ya. Jadi memasukkan langkah pertama pasti disinfeksi dulu ya. Sebelumnya kalian pasang handscoot ya, jangan lupa. Kemudian satu jari menarik ke bawah, terus memasukkan ini dengan posisi miring dulu ya. Begitu masuk nanti baru diputar. Nanti partikulnya ya. Begitu sudah masuk, nah, baru dibuka pelan-pelan ya. Dipaskan sampai kelihatan itu cervix ya. Setelah pas tinggal dikunci. Ada kan bautnya di sini supaya nggak goyang-goyang. Ini kalau sudah terpasang ya, dia posisinya tegak lurus ya. Waktu masang miring dulu. Nanti kamu tahu sebabnya apa. Karena vagina bentuknya seperti ini, bukan? Setelah di dalam baru dibuka pelan-pelan. Harus gentle ya. Ingat ini organ sensitif. Melakukan pap smear ya. Macam-macam alatnya, yang paling saat ini yang paling sering ini ya, kita menggunakan sitobras. Kalau dulu ini kayu, ini nggak enak ya. Waktu memasukkan jangan senggol kanan kiri ya, harus langsung masuk. Yang ujungnya ini masuk ke apa ini? Oh, celah ini. Cervix ini ya. Karena kita di sini harus mendapatkan 3 macam jenis sel. Kalau tidak, nanti dokter PA-nya akan bilang sediaan kalian tidak adekuat. Ya, cari ya, caranya apa aja. Salah satunya squamous. Kapital dan stroma. Oke. Nah, kalau cuma vaginal swab kita menggunakan kapas gigi misalnya. Habis itu kita oles di gelas, objek gelas ya. Misalnya apa aja dicek ya, macam-macam ya. Kalau KOH ya pewarnaan ya, pewarnaan KOH, pewarnaan gram. Kemudian setelah lepas spekulum, lalu kita lakukan pemeriksaan dalam vagina atau vaginal tusi ya. Kalau anus rektal tusi. Ini kita VT ya. VT atau VT? VT atau VT? Sama aja ya. Apa aja yang kita lihat? Nggak bisa dilihat kalau sudah VT ya. Tangan kalian yang akan melihat. Jari kalian yang 2 itu telunjuk sama jari tengah ya. Itu
itu yang akan melihat. Waktu melihat tadi adalah spekulum. Kalau VT, nah, makanya di kepala kita harus sudah ada anatomis. Karena di ujung jari kita tidak ada kamera. Tidak ada kamera kan? Tapi kita bisa menambah ya. Makanya jangan hanya dipakai untuk pakai gadget ya. Mati rasa kali ya. Sambil melakukan pemeriksaan di manual, artinya di manual tangan kanan ya, kalau right handed, tangan kanan di dalam vagina, tangan kiri di suprasimfisis misalnya dari luar ya, menekan untuk membantu mendekatkan uterusnya ya. Supaya kita bisa mendapatkan gambaran kira-kira besarnya seberapa, apakah ada tambahan, apakah ada massa tumor, miom ya, kurang lebih sebesar apa ya. Terus kanan kirinya apakah bisa digerak-gerakkan atau memang ada tonjolan atau nyeri kan. Ada yang namanya ectopic pregnancy. Pernah dengar Pak? Ectopic pregnancy itu kalau kita masukkan periksa VT, senggol dikit langsung teriak ibunya, pasiennya ya, langsung bisa ditendang kali ya, sakit gitu. Makanya biasanya harus pelan-pelan, maju pelan-pelan, geser kanan kiri pelan-pelan ya. Bayangkan aja tangan kalian masuk ke mulut orang, sama sensitifnya. Dalam vagina itu kayak rongga mulut ya. Bayangin kalau tangan dokter gigi kalian masuk di obok-obok tuh mulut kalian ya. Yang cowok ya harus pelan-pelan. Ini yang di manual tadi ya, satu di dalam, satu di luar ya. Makanya bilang di manual ini supaya bisa mendapatkan gambaran besarnya uterus maupun kalau ada massa ya. Kalau posisi ini butuh jam experience ya. Semakin banyak tangan kalian masuk ke dalam vagina, semakin tajam jari kalian ya. Semakin jarang ya nggak tahu apa-apa, masuk dalam gua kegelapan ya. Makanya kalau nanti kena giliran jaga di VK ya, di poli objek, jangan malas ya. Udah enak. Enggak di mana? Tubuh kalian, tubuh besar ya. Bisa kirim instan. Ya, ini macam-macam, ini kolaps ya, ini keluar. Biasanya usia-usia 60 tahun ke atas datang, saya merasa ada benjolan di bagian bawah keluar masuk katanya, atau juga ada yang keluar terus nggak bisa masuk. Begitu buka jangan kaget kalian ya, nanti ada yang pingsan melihat tiba-tiba buka celana ada yang nonjol di depan sini ya. Makanya sebelum koas nanti, sebutannya masih koas ya, makan dulu ya sarapan ya. Apalagi kalau mau masuk PK ya, ya mentah-mentah. Oke, nah ini maksudnya ya. Nah ini kalau misalnya ada kista, kita bisa merasakan. Ya. Ini rectovagina ya. Ini kita lakukan biasanya kalau untuk memeriksa kalau curiga ada kistel ya. Kistel itu saluran yang bisa abnormal, saluran abnormal yang menghubungkan dua sisi ya, antara rektum dan vagina. Maksudnya mengeluh di vaginanya keluar kotoran ya. Ini pemeriksaan penunjang ya. Penunjang ini maksudnya yang menunjang diagnosis kita apa ya? Itu laboratorium, radiologi, citologi, patologi anatomi ya, sama semua. Ini imaging ya, USG, radiologi, MRI, CT scan ya. Kolposkopi ini menggunakan kamera ya.
Tindakan invasif yang bisa kita lakukan, dilatasi serviks ya, kita lakukan kuretase. Misalnya untuk yang abortus, kalau yang obstetrik, kalau untuk ginekologi apa? Kita bisa lakukan namanya pada pasien-pasien hiperplasi atau pada polip ya, polip kita lakukan ekstirpasi maupun kuretasi. Biopsi ya, kalau pada pre-cancer cervix kita bisa lakukan namanya LAPS ya, dikelontok lah istilahnya itu. Ini bisa kita lakukan juga histerosalpingografi atau HSG, ini biasanya pada pasien yang infertil untuk melihat saluran telurnya bagaimana ya. Kemudian laparoskopi ya, tindakan operasi ini ya. Laparoskopi ini meneropong dari bawah, laparotomi ini open, kita operasi open, bedah terbuka di perut ya. Pendarahan, nah, itu paling sering ya. Keluhan, kenapa Bu? Saya pendarahan mens tidak teratur. Yang mesti tanya apa? Lamanya, mulai kapan? Ya. Banyaknya, itu kurang nih. Harusnya lamanya kan satu kali pendarahan ini berapa? 2 minggu. Oh, sebelumnya gimana mens sebelumnya? Oh, sejak 6 bulan saya mensnya selalu 2 minggu sekali. Ya. Datang-datang kondisi dengan puncak, dicekkan HB, ternyata HB-nya cuma 6. Yang hubungannya menorragia ya. Hipermenor, hipomenor, oligo, poli, menorragia ya. Cara hafalnya gimana? Harus dihafal ya. Diulang-ulang. Kalau aku bacanya kalau menorragia sama menor ini beda. T ini ada T, waktu, time. Ini men yang memanjang, lama gitu. Nah, kalau menorragia itu banyak. Bisa juga gabungan. Menor, menorragia sudah lama, banyak lagi, ya kan? Ini bisa digabung-gabung. Nih, siklus men rata-rata normal 25 sampai 35 hari ya. Kita patokannya sekitar paling banyak adalah antara 28 sampai 30 ya. Mens itu berlangsung 2-3 hari sampai 7 hari. Yang normal ya. Mulai dari 0 sampai 7 hari sudah bersih ya. Terus mulai lagi hari ke 28 sampai 30 hari. Amenorrhea itu ada sekunder, ada primer. Kalau primer artinya sejak awal dia tidak pernah mens. Ada ini ya. Kalau sudah pernah mens normal terus tiba-tiba 3 bulan tidak mens, kalau kita bilang amenorrhea sekunder ya. Nih menorragia macam banyak. Berapa kali Bu banyaknya ganti softtek, ganti pembalut? Sering dong, sampai bocor-bocor. Lebih dari 5 ya. Ini menorragia sering ya. Oh, ini waktu time tadi ya. Ada juga yang memanjang, flek-flek dia sedikit, nanti berhenti sedikit lagi keluar, lagi sedikit lagi keluar. Hati-hati jika pendarahan, kita tanya dulu sebelumnya mensnya terlambat atau tidak? Terlambat, kemungkinan ada abortus atau mola. Nah, ini hati-hati ektopik. Kalau ektopik itu lebih nonjol ke nyerinya, pain ya. Juga hati-hati pendarahan setelah postcoital bleeding. Itu kita harus waspada terhadap CA cervix, polip, erosio maupun obekan ya. Ini juga waspada pada pasien-pasien yang sudah 50 tahun ke atas, sudah menopause, tiba-tiba dia mens kembali. Dia bilang pasiennya bilang mens kembali. Padahal itu kita bilang adalah perdarahan. Bleeding pasca menopause itu paling berbahaya karena kemungkinan paling banyak adalah karsinoma atau cancer ya. Klor albus keputihan ya. Lekoroe sama ya. Ini kalau sering nonton Harry Potter tahu ya, tahu dong albus ya. Nggak tahu
Trichomonas. Trichomonas itu masuk apa? Bakteri, virus, parasit. Apa? Ayo jangan malu-malu. Mahasiswa UC jangan malu-malu. Apa? Ini bisa bikin gatal sekali, terutama kalau malam karena udara mulai dingin. Aktif dia bergerak. Parasit ya. Ada juga yang keputihannya sedikit saja ya. Apa kita katakan normal, biasanya itu warnanya lebih bening ya. Tidak ada gangguan kayak yang lain-lain yang baunya amis atau bikin gatal ya. Itu bisa menjelang mens maupun saat kehamilan ya. Apalagi kalau keluar disertai air, keputihannya kemerahan, kecoklatan ya. Coklat itu adalah warna darah ya, yang sudah lama jadi warna coklat dan sangat berbau amis. Hati-hati, ada keganasan ya, malignansi. Nyeri ya. Nyeri ya. Pasien kalau sampai datang ke dokter kandungan mengeluh nyeri, pasti nyerinya lumayan hebat ya. Nyeri itu apa penyebabnya? Salah satunya adalah adanya darah atau bleeding di dalam perut ya, intraabdominal maupun infeksi ya. Jangan lupa lokasinya ya. Jadi bilang ibunya dulu sebelum kalian pegang-pegang, mana bu yang paling sakit di bagian mana? Datangnya tiba-tiba atau dari nyerinya sedikit-sedikit tambah lama tambah sakit ya. Macam-macam di sini diagnosanya ya. Mulai dari ektopik, ini kista, toksin kista ya, bleeding sampai infeksi. Kalau infeksi selain nyeri apa lagi yang kita lihat? Pasti ada peningkatan suhu kan. Tanda-tanda infeksi harus ingat ya. Seperti kalian kalau sakit demam dulu ya. Terus nyeri kepala ya. Kencing. Kencing penting ya. Wanita paling sering dibanding laki-laki menderita infeksi saluran kencing. Kenapa? Uretranya lebih pendek. Betul. Ya. Apalagi di dalam sampai ya lembab. Karena laki-laki kencingnya berdiri, jauh dari WC-nya ya, dari toiletnya. Wanita duduk, apalagi yang sudah asik dengan gadget kelamaan duduk di betah pakai berpuluh menit ya, itu sudah puas, dia flush, itu uap yang di bawah naik semua ke atas, masuk ke dalam vaginanya ya. Sekian juta bakteri masuk semua ya, ya kan? Enak ya kalau di WC dengan gadget, me time. Jadi nyeri ya. Ini juga sering pada pasien-pasien wanita ya, ketika mendapat ya. Hati-hati juga. Ada juga yang retensi urin. Nah, saya pernah dapat ini ya. Pasien anak gadis remaja umur 16 tahun datang, itu dia mengeluh perutnya bengkak, kesakitan, nggak bisa kencing ya. Di kateter keluar 1,5 liter pagi itu sama dokter IGD. Kemudian sore balik lagi, sama lagi kesakitan. Untung dokter IGD-nya kali ini diteliti, kebetulan dia dokternya cewek, yang dibuka sama dia. Dia lihat itu di vagina, di labia menonjol, makanya ada sesuatu. Langsung dia konsul ke dokter obgyn. Dilihatlah, wah ternyata ini adalah himen infraoral. Jadi suatu himennya tuh buntu, tutup. Vaginanya tidak ada lubang.
Sebenarnya wanita ini apa anak gadis ini mens, tapi nggak bisa keluar, tertampunglah di dalam vagina. Darah mensnya itu sebulan setelah sekian tahun numpuk, ya, menjadi kayak semacam menjolan kan, menekan uretranya sehingga nggak bisa kencing dia. Jadi datangnya bukan karena nggak mens sebelum usia 16 tahun, tapi karena nggak bisa kencing. Terapinya gampang, tinggal di incisi himennya keluar darah mensnya ya setelah sekian tahun. Terus ada lagi, ini biasanya sering pada ibu-ibu yang hamil atau pasca melahirkan ya, inkontinensia urine. Ada yang tahu artinya apa ini? Atau stres inkontinensia? Sama. Ini bukan stres bukan stres pikiran ya. Artinya apa? Tidak bisa menahan kencing jika ada tekanan. Ini sudah ada artinya di sini, tinggal baca. Kita kencing ya, ngompol. Kayak kalian di sini nggak boleh pipis, terus lari ke WC sambil lari-lari. Pasti ada, waktu kita lari ada peningkatan tekanan abdominal, langsung pipis sendiri ya, ngompol. Biasanya paling sering pada pasien-pasien hamil maupun pasca melahirkan. Defekasi atau pup ya. Sama ini juga biasanya pasca melahirkan, hati-hati ya. Kalau mengeluh ada cairan ada feses keluar dari vagina, terutama yang cair ya. Oke, ini zaman dulu ya, zaman Romawi dulu ya. Ada pertanyaan? Makanya, ini kurang jelas, nanti saya praktek ya. Lanjut, praktikum kan? Oke, istirahat 10 menit. Sampai ketemu di lantai 3 ya. Oke, terima kasih.